Pemerintah merilis tingkat kemiskinan Indonesia hingga Maret 2024 mengalami penurunan 0,33% dibanding Maret 2023. Jumlah penduduk miskin turun menjadi 25,22 juta orang. Namun penurunan tersebut dinilai belum mencerminkan kondisi yang sesungguhnya karena semata dibantu oleh bantuan sosial pemerintah. Melansir data Badan Pusat Statistik dan Kemenko PMK, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 turun menjadi 9,03% atau turun 0,33% dibandingkan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin per Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang atau turun 680.000 orang bila dibandingkan Maret 2023. Penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka ketimpangan atau Gini rasio juga diklaim turun 0,009 menjadi 0,379. Sementara itu pada periode yang sama, angka kemiskinan ekstrim turun 0,29% menjadi 0,83%. Menko PMK Muhadjir Effendi mengakui penurunan kemiskinan ekstrim mengalami pelambatan jika dibandingkan capaian tahun 2023 terhadap 2022 lalu. Selain itu, penurunannya tidak lebih baik dari angka kemiskinan, sehingga akan mengkaji pelambatan tersebut. Capaian yang agak kurang menggembirakan 0,29% ini karena pada Maret 2023 itu capaian kita hampir 0,90% ya, 0,90%. Jadi penurunan agak ekstrim. Dulu lebih tinggi penurunan kemiskinan ekstrim daripada kemiskinan. Sekarang berbalik, angka kemiskinan lumayan yaitu 0,33%, sementara yang kemiskinan ekstrim 0,29%. Ini nanti akan kita kaji lagi lebih detail kenapa penurunan kemiskinan ekstrim kita melambat ini. Dengan capaian ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 2 periode telah menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,19%. Dari 11,22% di tahun 2015, turun menjadi 9,03% di Maret 2024. Sedangkan angka kemiskinan ekstrim telah turun sebesar 1,31% sejak 2021 ke 2024, sejalan dengan terbitnya Inpres nomor 4 tahun 2022. Meski masih jauh dari target 7,5%, di akhir masa kepemimpinan Jokowi, pemerintah masih optimistis di sisa 5 bulan tahun 2024 ini, angka kemiskinan dapat turun lagi menjadi di bawah 9%. Sehingga terjadi penurunan 2,19 poin. Ini cukup menggembirakan karena sudah berada di bawah di 1 digit ya. Dan ini 10 tahun kan tadi yang terendah. Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listianto menilai turunnya angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim tersebut hanya bersifat temporer dan belum mencerminkan kenaikan kesejahteraan karena ditopang oleh bantuan sosial dan subsidi yang digelontorkan pemerintah. Adapun capaian turunnya angka 2,19% pemerintahan Jokowi tidak berbanding lurus dengan anggaran Perlinsos yang naik setiap tahunnya. Menurut saya belum ya. Kemiskinan yang turun kali ini karena digelontorin bansos yang luar biasa. Masyarakat miskin justru dididik pemerintah untuk tidak bekerja, sekedar menunggu ya datanya data oleh pemerintah desa dan kemudian dapat bantuan. Luar biasa kan bansos-bansos yang diterima pada saat ini. Kalau disurvei gimana ya wajar pendapatan mereka naik, disposable income mereka naik karena sudah dibantu oleh bansos-bansos ya dan berbagai macam subsidi yang ada saat ini gitu. Jadi ini bukan sebuah angka yang kira-kira akan berkelanjutan menurut saya ya. Pemerintah dinilai telah memanjakan masyarakatnya dengan beragam bansos dan subsidi, bukan dengan program yang membuat pengangguran tersebut produktif dan memiliki keterampilan. Pemerintah juga harus mewaspadai keterbatasan anggaran yang dihantui adanya kewajiban pembayaran utang pemerintah, sehingga memungkinkan terjadinya pemotongan anggaran kementerian dan lembaga yang akan berdampak kemudian pada target pengentasan kemiskinan. Desy Aritonang, Andriawan Saputra, Jakarta.